Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita tetap mengadakan persekutuan doa, meskipun masih dalam bentuk ibadah online. Ya, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, dan nanti setelah renungan firman Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa-doa syafaat kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian berdoa di rumah, dan nanti saya berdoa di tempat ini, dan nanti akan mengakhiri di dalam doa sekaligus mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, "Ku hidup bagimu." Ya, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu, kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah persembahan, ya, untuk memulai masuk kepada bulan Juli, di mana tema menyeluruh pada bulan Juli. Juli adalah murid yang berdiakonia. Jadi selama 1 bulan ke depan kita akan mendengar khotbah-khotbah yang berkaitan tentang diakonia, ya. Nah, malam hari ini kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu silakan membuka Alkitab di rumah, memperhatikan baik-baik bagian demi bagian kebenaran firman Tuhan tersebut. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini berbicara tentang dua anak Adam. Ya. Kain di situ dikatakan sebagai anak pertama dan bekerja sebagai seorang petani dikatakan, ya. Kemudian Habel sebagai anak yang kedua dan bekerja sebagai gembala kambing domba, ya. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita perhatikan, setelah beberapa waktu lamanya. Ya. Apa maksudnya? Artinya, saudara, setelah masa panen bagi Kain, karena Kain adalah seorang petani, artinya beberapa waktu lamanya. Setelah beberapa waktu lamanya itu artinya mulai dari Kain menabur benih padi sampai kemudian Kain panen, saudara, ya. Itu artinya sampai pada masa panen. Setelah beberapa waktu lamanya bagi Habel, setelah kambing domba yang digembalakannya kemudian beranak, ya, atau memiliki anak. Nah, saudara, kemudian kita lihat dikatakan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ya. Saudara, setelah Kain panen dan kemudian Habel, ya, kambing dombanya kemudian memiliki anak, di situ dikatakan keduanya memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ya. Kain memberikan korban persembahan kepada Tuhan, kemudian Habel juga memberikan korban persembahan kepada Tuhan, saudara. Itu artinya ketika memberikan korban persembahan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Keduanya meyakini bahwa keberhasilan dalam pekerjaannya. Kain kemudian mengalami yang namanya masa panen. Kemudian Habel, kambing dombanya kemudian beranak. Saudara, mereka meyakini bahwa keberhasilan di dalam pekerjaannya itu adalah campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya mereka mengucap syukur dan kemudian memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Keduanya meyakini bahwa Allah itu adalah sumber berkat dalam pekerjaan mereka. Yang membuat Kain kemudian mengalami namanya masa panen itu adalah Allah. Yang membuat kemudian kambing domba Habel kemudian beranak itu adalah Allah. Mereka meyakini bahwa sumber berkat dalam pekerjaan mereka itu adalah Allah. Selain itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan korban persembahan itu juga merupakan didikan atau ajaran orang tuanya. Kalau kita melihat ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi mengapa kemudian Kain dan Habel
memberikan korban persembahan kepada Allah tidak lepas dari didikan dan ajaran kedua orang tuanya. Ya. Ketika Hawa melahirkan anak yang pertama kemudian diberi nama Kain, itu artinya dikatakan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya. Adam dan Hawa memiliki keturunan, itu tidak lepas juga dari pertolongan Tuhan katanya. Didikan mengucap syukur, didikan memberikan korban, persembahan, itu adalah didikan orang tua, didikan Adam dan Hawa kepada Kain dan Habel, saudara. Dan ini juga penting bagi orang tua zaman sekarang, ya. Harus memberikan didikan ajaran yang benar kepada keturunannya atau kepada anak dan cucunya, saudara. Tetapi saudara, di sini ada sebuah permasalahan mengenai persembahan. Ya. Di situ dikatakan ayat yang keempat, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat yang kelima, bagian yang A. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Dua-duanya memberikan korban persembahan. Jenis korban yang dipersembahkan memang berbeda. Tetapi Kejadian pasal 4, ya, atau bagian sebelum Kejadian pasal 4, belum ada aturan jenis korban persembahan seperti apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jelas di situ dikatakan bahwa persembahan Habel diterima atau diindahkan Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Pertanyaan besar bagi kita, kenapa? Dua-duanya mengucap syukur kepada Tuhan. Dua-duanya memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi kenapa ada penilaian yang berbeda dari Tuhan terhadap keduanya ini? Kepada persembahan Habel, Tuhan mengindahkannya. Kepada persembahan Kain, kemudian dikatakan Tuhan tidak mengindahkannya. Kenapa? Saudara, kalau kita perhatikan setidaknya ada dua alasan, ya, yang membuat kemudian persembahan itu diindahkan atau tidak diindahkan. Bukan hanya berkaitan dengan mematuhi jenis persembahan apa yang disenangi Tuhan, saudara. Tetapi yang paling utama ada dua hal, ya, persembahan itu diindahkan atau tidak diindahkan Tuhan. Yang pertama adalah karena hatinya. Ya. Coba kita perhatikan baik-baik, saudara, ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara. Jadi masalah utama dalam persembahan itu bukan berkaitan pada waktu itu, ya, bukan berkaitan kepada jenis persembahannya, saudara. Bukan berkaitan dengan berapa banyak, berapa nilai persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah utama, persembahan itu diindahkan atau tidak diindahkan oleh Tuhan, masalah utamanya ada pada orang atau pribadi yang memberikan persembahan. Dalam bagian ini saudara, Kain yang ditolak. Ya. Habel diindahkan persembahannya oleh Tuhan. Ya. Ada apa dengan Kain? Sampai kemudian Tuhan tidak mengindahkan persembahan yang diberikan. Habel, Kain maksudnya. Ya.
Saudara, tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, saudara. Ini dia, hatinya panas. Ya. Itu artinya Tuhan melihat hati Kain, Tuhan melihat hati Habel dalam memberikan persembahan kepadanya. Kalau kita hanya melihat bagian luar seseorang, ya, tapi nggak mampu melihat kedalaman hati seseorang. Berbeda dengan Tuhan, saudara. Tuhan mampu melihat kedalaman hati seseorang. Kalau kita melihat bagian ini, kita hanya menilai Kain dan Habel adalah orang yang rohani, orang yang hebat, karena kedua-duanya itu memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nggak ada yang salah, saudara. Tetapi Tuhan bisa melihat kedalaman hati seseorang. Tuhan bisa melihat kedalaman hati Kain. Tuhan bisa melihat kedalaman hati Habel. Dan Tuhan mendapatkan bahwa hati Kain tidak benar. Hatinya mudah panas. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat Markus 12 ayat 41 sampai 44, Saudara. Di situ berkaitan tentang persembahan seorang janda miskin. Tuhan ada di bait Allah pada waktu itu. Kemudian Tuhan memperhatikan, ya, menghadap peti persembahan, dikatakan dalam ayat yang ke-41, Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, ya. Ayat yang ke-41 dikatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemudian di situ Tuhan melihat ada orang kaya, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Banyak orang kaya kemudian memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi kemudian dikatakan ayat yang ke-42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya. Jadi nilai persembahan janda miskin ini sedikit sekali. Hanya 2 peser, yaitu 1 duit. Kemudian ayat yang ke-43, dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya. Padahal secara nominal, orang kaya ini secara nominal jauh lebih banyak memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, secara nominal, saudara, janda ini hanya memberikan, dikatakan 2 peser, yaitu 1 duit. Tetapi di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, janda ini lebih banyak memberikan persembahan kepadanya. Saudara, di situ dikatakan ayat yang 41 memperhatikan bagaimana, ya, saudara, yang menjadi fokus perhatian Tuhan dalam konteks memberi persembahan pada waktu itu bukan hanya nominalnya, saudara, tapi yang menjadi fokus Tuhan dalam konteks memberikan persembahan pada waktu itu, Tuhan melihat hati orang atau pribadi yang memberikan persembahan. Tuhan tidak silau
dengan banyaknya uang atau nominal yang diberikan sebagai bentuk persembahan. Tapi Tuhan lebih fokus memperhatikan orang atau pribadi yang memberikan persembahan itu. Saudara, itu artinya ketika firman Tuhan mengatakan ayat 41 dan memperhatikan bagaimana, saudara, dan kemudian memanggil murid-muridnya, dikatakan dan berkata kepada mereka, aku berkata sungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak. Itu artinya bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan menilai hati orang percaya saat memberi persembahan, saat beribadah kepada dirinya, saat berdoa, semuanya diperhatikan Tuhan. Tuhan bukan hanya memperhatikan kita datang ke gereja, kemudian ibadah. Tuhan bukan hanya memperhatikan ketika kita berdoa kepada Tuhan, tapi semuanya Tuhan perhatikan, saudara. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memberikan persembahan, hati kita gimana, sikap kita gimana, dinilai semuanya oleh Tuhan. Dilihat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dan dinilai bahkan sampai kedalaman hati kita, saudara. Ketika kita memberikan persembahan, ketika kita beribadah, bahkan ketika kita berdoa kepada Tuhan, semuanya dinilai, diperhatikan, dan bahkan dinilai oleh Tuhan. Jangan sampai, saudara, ketika kita memberikan persembahan, kemudian tidak diindahkan oleh Tuhan. Persembahan kita menjadi sia-sia. Jangan sampai kita sudah datang beribadah, saudara, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, dan ketika Tuhan menilai, saudara, ibadah kita tidak diindahkan oleh Tuhan. Ibadah kita menjadi sia-sia. Jangan sampai kemudian kita berdoa, Tuhan lihat, kemudian Tuhan perhatikan, dan Tuhan menilai, dan doa kita tidak diindahkan oleh Tuhan. Itu artinya doa kita menjadi sia-sia, saudara. Yang Tuhan mau hati kita benar di hadapan Dia ketika kita memberikan persembahan. Hati kita benar ketika kita beribadah kepada Tuhan. Hati kita benar ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat lagi dalam Matius pasal 5, konteksnya adalah dalam memberi persembahan, ya. Pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Matius pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu dikatakan, ini dia intinya, ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat yang ke-24, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu, saudara. Dikatakan bahwa ketika kita memberikan persembahan, tetapi kalau kemudian hati kita, saudara, masih dendam dengan saudara kita, hati kita masih dipenuhi dengan amarah, hati kita masih emosi dengan saudara kita, saudara, Tuhan katakan tinggalkan persembahanmu. Kalau engkau lakukan itu dalam kondisi hati yang masih marah, masih kecewa, masih dendam dengan saudaramu, maka nilai persembahan yang kau persembahkan itu akan menjadi sia-sia. Karena persembahan itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Dan ini pengajaran Tuhan Yesus langsung. Karena bagian ini adalah konteksnya. Ini bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Ya. Makanya kalau kemudian perjamuan kudus biasanya diumumkan 2 minggu berturut-turut, bahwa 2 minggu ke depan akan ada perjamuan kudus. Seminggu kemudian, bahwa minggu depan akan ada perjamuan kudus. Siapkan hati. Jangan sampai perjamuan kudus itu menjadi kutuk, bukan menjadi berkat bagi kita. Artinya dalam perjamuan kudus, ya, menerima anggur sebagai lambang darah Tuhan.
dan kemudian roti sebagai tubuh Kristus itu dengan hati yang bersih, hati yang suci. Saudara, ketika kita melakukan perjamuan kudus dengan hati yang bersih, maka itu akan menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini menjadi syarat utama dalam bagian ini. Menjadi syarat utama dalam memberi persembahan. Ini menjadi syarat utama dalam beribadah. Ini menjadi syarat utama dalam berdoa kepada Tuhan, yaitu hati yang berdamai, hati yang bersih, hati yang tidak dikotori dengan akar pahit, hati yang tidak dikotori dengan dendam kepada saudara kita atau kepada orang yang sudah mengecewakan kita. Hati yang berdamai, saudara, itu menjadi syarat utama ketika kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya, hati panas itu berkawan dekat dengan dosa. Ya. Itulah sebabnya kalau kita kembali lagi ke dalam Kejadian pasal yang keempat, seharusnya ketika Tuhan tidak mengindahkan, kemudian Kain mengevaluasi diri, ya, itu tidak marah, kemudian bertobat, saudara. Tapi kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-6, Kejadian pasal 4, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kalau hati panas, saudara, dosa mengintip dan dosa berkuasa. Itulah sebabnya kalau orang lagi marah selalu dikatakan, dinginkan dulu hatimu. Karena kalau orang marah biasanya dosa yang berkuasa. Itulah sebabnya ketika hati Kain tidak didinginkan, dosa berkuasa, yang terjadi pembunuhan. Kain membunuh adiknya. Kain membunuh Habel. Saudara, ketika kita marah, kita perlu ambil waktu sejenak untuk mendinginkan hati kita. Supaya kemudian kita berkuasa atas dosa, bukan dosa yang berkuasa atas kita. Karena hati kita yang panas. Saudara, hati yang panas tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru akan menambah masalah yang baru. Itu yang terjadi pada diri Kain. Sudah tidak diindahkan Tuhan, tambah lagi dengan dosa atau masalah yang baru, yaitu membunuh Habel atau adiknya sendiri. Yang kedua, saudara, mengenai persembahan diindahkan atau tidak diindahkan, bukan hanya berkaitan tentang hatinya, karena hatinya, tetapi berkaitan tentang karena motivasinya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selain karena alasan hati, alasan motivasi juga menjadi penyebab korban persembahan Habel diterima, dan menjadi penyebab korban persembahan Kain tidak diindahkan oleh Allah. Saudara, setidaknya ada dua motivasi salah dalam memberi. Satu, motivasi yang salah dalam memberi, ya, satu, pamer. Mari kita melihat Matius pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Konteksnya adalah memberi sedekah, ya. Jadi Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat itu konteksnya memberi sedekah, ya. Tapi kita lihat prinsipnya sama dengan memberi korban persembahan, ya. Ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Artinya apa, saudara? Sampai tangan kiri nggak perlu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Artinya, saudara, jangan pamer ketika memberi sedekah. Artinya jangan pamer ketika memberi korban persembahan kepada Tuhan. Ya.
Artinya apa? Ketika kita memberi sedekah, nggak perlu woro-woro sama orang lain. Nggak perlu kemudian diiklankan. Supaya semua orang tahu kalau kita telah berbuat baik, kalau kita telah memberi sedekah. Saudara, jangankan orang lain tahu. Di situ dikatakan tangan kiri saja nggak boleh tahu kalau tangan kanan memberi sedekah. Tapi kalau dalam konteks berkeluarga ya, kalau kita suami punya niat memberikan sedekah, ya mungkin perlu dibicarakan juga, kalau enggak nanti jadi masalah sama istri. Demikian juga sebaliknya, ya. Bapak Ibu, yang kedua, motivasi yang salah adalah bukan hanya pamer, tapi mancing berkat Tuhan. Ada seorang yang waktu kita ibadah bersama, kemudian ada setelah ada teman ya, setelah konteksnya setelah memberikan persembahan, pendeta berdoa, Tuhan kembalikan berkat mereka berlipat-lipat kali ganda. Kemudian teman berkata kepada saya, kok begitu ya? Kenapa Tuhan harus mengembalikan berlipat-lipat kali ganda? Sepertinya mancing berkat Tuhan. Memberikan persembahan. Saya pikir betul juga ya. Itu sama teman si kawan ini, saudara. Mancing berkat Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Kalau kita memberi banyak, ya. Kalau memberikan persembahan itu mancing, maka harapannya adalah, motivasinya adalah supaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda berkat kepada kita. Kalau kita memberi 100.000 kepada Tuhan, harapannya Tuhan akan memberi balik 1 juta kepada kita. Mengembalikan 10 kali lipat kepada kita. Saudara, banyak juga orang memberikan persembahan, motivasinya adalah mancing berkat Tuhan. Ya. Saudara, dikira Tuhan dukun. Dikira Tuhan pengganda uang. Nggak tulus dalam memberi. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kemungkinan saudara Kain pamer dalam memberikan persembahan pada Allah. Kemungkinan besar menurut saya Kain mancing berkat Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengindahkan. Motivasi-motivasi seperti ini pasti tidak diindahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kesimpulannya bagi kita, diindahkan atau tidak diindahkan persembahan, ya, berkaitan tentang hati, berkaitan tentang motivasi, ya. Yang dinilai Tuhan yang paling utama adalah pribadi itu sendiri, orang yang memberikan persembahan itu sendiri. Bulan Juli adalah bulan diakonia. Saudara, mari kita menjadi murid yang berdiakonia dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, ya. Dan berharap apa yang kita lakukan diindahkan Tuhan. Itulah sebabnya yang paling utama adalah bersihkan hati kita. Tahirkan hati kita dari segala kejahatan yang ada. Ya. Dendam, arpai, kekecewaan, dan sebagainya. Itu akan menghalangi penilaian Tuhan terhadap setiap ibadah, memberikan persembahan dan doa kepadanya. Saudara, ya. Ketika kita berdiakonia, saudara, itu artinya sebenarnya kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup
kita. Ya, ingat prinsipnya. Minggu yang lalu saya sudah khotbahkan dalam konteks manusia baru, saudara, dikatakan kita bekerja dengan tangan kita sendiri, dengan pekerjaan yang baik. Tujuannya adalah supaya kita bisa membagi kepada orang yang berkekurangan. Ya, artinya setiap berkat, setiap upah, gaji yang kita peroleh, saudara, ada bagian orang lain. Tuhan mau kita menjadi sarana, saluran untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itulah sebabnya ketika kita menjadi murid yang berdiakonia, hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan biarlah prinsip-prinsip ini kita mengerti. Dan Tuhan mengindahkan kehidupan kita, memelihara kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami sudah belajar tentang prinsip memberikan persembahan. Tuhan, dari Kain dan dari Habel. Kain yang tidak diindahkan, Habel yang dihindarkan. Tuhan, dan biarlah hati kami bersih ketika kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Motivasi kami jujur, motivasi kami murni ketika kami memberikan persembahan atau bahkan berbagi berkat kepada orang lain. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemerintah yang terus berusaha ya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini berlalu ya atas bangsa, negara, dan bahkan dunia secara menyeluruh. Kita berdoa untuk tim medis, perawat yang menangani, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan. Kita berdoa untuk kecukupan APD ya yang dibutuhkan oleh para tim medis dan juga perawat dalam menangani pasien. Saudara, masker, kemudian obat-obatan dan sebagainya ya. Kita berdoa untuk yang terpapar atau yang sakit karena COVID-19 ini. Kita berdoa biar kuasa Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk perekonomian. Tentunya pandemi ini membawa perekonomian yang secara nasional bahkan mendunia. Ekonomi dunia di berbagai macam negara, di berbagai negara termasuk di Indonesia menurun. Ya. Kita berdoa supaya stabil kembali perekonomian bangsa dan negara kita. Bahkan kota Tangerang di mana kita ada. Nah, firman Tuhan mengatakan berdoa untuk kesejahteraan kotamu, bangsamu, karena akan mempengaruhi kesejahteraan kita. Wajib bagi kita orang percaya untuk berdoa untuk ekonomi bangsa dan negara dan bahkan kota di mana kita tinggal. Ya, kita berdoa untuk proses surat izin untuk memulai ibadah kembali di gereja, ya berkaitan dengan kelonggaran. Dibukanya kembali tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah, ya, dan juga pusat-pusat perekonomian, kantor sudah dibuka, mal bahkan sudah dibuka, dan tempat ibadah boleh dibuka kembali untuk setiap umat Tuhan. Umat boleh beribadah kembali di tempat ibadahnya masing-masing. Dan kita sedang mengurus itu supaya proses ke RT, RW, kelurahan, dan kecamatan semuanya boleh berjalan dengan baik. Harapannya awal bulan Juli kita sudah bisa beribadah. Tetapi untuk tepatnya nanti akan diinfokan, menyusul melalui WA grup keluarga besar Bajem GKPI Bajem Geria Permata. Ya. Kita berdoa untuk hal itu. Kita berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan di GKPI Bajem Geria Permata. Yang orang tua yang sudah lanjut usia kita doakan.
Kita berdoa untuk pekerjaan, secara khusus yang terimbas COVID-19 ini. Beberapa waktu yang lalu mungkin akhirnya terkena dampak PHK atau tidak bisa bekerja untuk memulai usaha kembali. Kita doakan supaya kembali bisa bekerja dan menjalankan usaha stabil kembali. Itu. Kita berdoa keluarga-keluarga, pergumulan keluarga, yang pergumulan untuk memiliki keturunan, kita doakan juga. Ya, kita berdoa untuk pendidikan anak-anak kita. Kita doakan ekonomi keluarga-keluarga jemaat GKPI Bajem Geria Permata. Kita juga serahkan kepada Tuhan. Ya. Atau pokok-pokok doa yang lain Bapak Ibu bisa sampaikan di rumah masing-masing kepada Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing dan berikan waktu 2 menit kepada kita untuk menaikkan doa-doa tadi, pokok-pokok doa dan mungkin pergumulan kita secara pribadi kepada Tuhan. Setelah itu saya akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap umat-Mu sudah menaikkan doa seru syafaat untuk bangsa, untuk gereja-Mu, untuk pergumulan jemaat dan juga masing-masing keluarga demi keluarga yang berdoa di rumah. Kami serahkan setiap pokok doa ini kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang terindah buat setiap pergumulan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan sudah pimpin jalannya persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bila kami boleh mengerti tentang memberikan persembahan, bila Tuhan sucikan, tahirkan kami. Ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan, ketika kami memberikan persembahan, beribadah dan berdoa, Tuhan indahkan semuanya. Bukan Tuhan tidak indahkan apa yang kami lakukan, termasuk ketika kami ibadah pada malam hari ini. Ketika doa-doa kami naikkan, semuanya Tuhan indahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati kembali setiap keluarga demi keluarga yang ada di bawah GKPI Bajem Geria Permata dan keluarga hamba-Mu. Tuhan terus berikan hikmat, kemampuan untuk terus setia dalam menggembalakan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akhiri persekutuan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Jaga kesehatan kita, terus pelihara iman kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.